Assalamualaikum Dusana. Apa kabar Dusana Kasadonya? Kali ini pastinya kita akan kembali membahas seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Jika mendengar nama Sumatera Barat, umumnya kita akan terbayang kuliner, tradisi, maupun tempat wisatanya yang populer di tanah air. Namun Sumatera Barat juga merupakan tanah asal tempat jenis ilmu hitam yang menakutkan dan berbahaya. Ilmu-ilmu hitam dari Sumatera Barat ini digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda, dan ada juga yang terbuat dari tengkorak manusia. Penasaran apa saja keempat ilmu hitam paling terkenal di Sumatera Barat? Simak informasinya berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan ini lebih dalam, kami harap Dunsana dan para penonton kami menyimak video atau informasi ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Yang pertama, gas yang tangkurak. Gas yang tangkurak merupakan alat perdukunan yang berbentuk seperti gasing dan digunakan sebagai media ilmu hitam, misalnya untuk menenung, menyakiti, atau mengguna-guna seorang wanita. Gas yang tangkurak dipercaya memiliki kekuatan mistis yang luar biasa dan biasanya dibuat oleh dukun yang memiliki ilmu batin. Sebagai ilmu hitam tertua di Sumatera Barat, gas yang tangkurak dibuat dari tengkorak manusia yang sudah meninggal, tepatnya di bagian dahi. Bagian dahi dari tengkorak tersebut akan diambil dan diberi benang 7 rajam, kemudian dimainkan untuk mengguna-guna orang. Korbannya akan bersikap layaknya orang gila, seperti suka berteriak, menarik rambut, bahkan memanjat dinding. Gas yang tangkurak dipercaya tumbuh subur ketika masyarakat masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Ketika ajaran Islam masuk ke Minangkabau sekitar abad ke-6 Masehi, gas yang tangkurak mulai pudar ketenarannya, walaupun tidak benar-benar musnah dari tanah Sumatera Barat. Yang kedua, ciri barandang. Ciri barandang merupakan ilmu hitam dengan kekuatan ampuh dan menakutkan, berupa ramuan yang diberi mantra khusus. Ciri barandang konon bisa membuat batin korbannya terikat oleh si pemberi ramuan. Tujuan ciri barandang adalah agar si korban tergila-gila atau justru sakit. Korbannya diyakini tidak akan bisa tidur sebelum bertemu si pemberi ramuan, atau jika bisa tidur, maka akan menyebut-nyebut terus nama orang tersebut. Walau tak banyak, namun ramuan ciri barandang ini masih dimiliki sebagian orang dengan tujuan sebagai simpanan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang ketiga, santuang palalai. Santuang palalai adalah ilmu hitam yang dikirim dengan tujuan agar seseorang sulit mendapatkan jodoh atau rejeki. Ilmu ini biasanya dikirim orang yang merasa sakit hati pada orang lain, khususnya dalam hal asmara. Santuang palalai tidak menimbulkan efek langsung pada fisik korbannya, hanya saja orang itu akan mendapatkan banyak hambatan untuk menemukan jodoh. Jika ia menyukai seseorang, orang tersebut tidak akan suka padanya. Sebaliknya, jika ada orang yang menyukainya, ia tidak akan menyukai orang tersebut. Namun, jika keduanya saling menyukai, akan ada masalah-masalah lain seperti soal restu dari keluarga. Dan yang terakhir adalah palasi. Palasi merupakan sejenis makhluk gaib yang ada karena seseorang mendalami ilmu hitam tingkat tinggi. Palasi dipercaya bersifat turun-temurun, diwariskan dari orang tua kepada anak dan keturunannya hingga keturunan ketujuh. Penampakan palasi berupa kepala tanpa badan yang terbang melayang, tidak punya cengkung di bibir dan hidung,
dan biasanya ditakuti ibu-ibu Minang yang memiliki bayi atau balita. Ada beberapa jenis palasi. Ada palasi yang memakan bayi dalam kandungan, ada yang memakan bayi yang sudah lahir, dan ada pula yang memakan mayat bayi atau balita. Umumnya bayi yang terkena gangguan palasi akan mengalami suhu tinggi, susah tidur, dan menangis pada malam hari. Jadi sekian saja informasi singkat yang dapat kami bagikan tentang 4 ilmu hitam yang berkembang di Minangkabau. Semoga bermanfaat dan konten ini bisa menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi, tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap kita semua bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi.